Halo semuanya, balik lagi di Pengen Cerita Aja. Kali ini kita akan bahas review tentang Euro 2020, grup A dan grup B, di mana pertandingan grup A pembuka kemarin itu ada pertandingan antara Italia melawan Turki. Kita mulai dari pembahasan itu. Secara garis besar gue bisa bilang pertandingan antara Italia dengan Turki itu cukup menarik melihat dari komposisi pemainnya. Pertama, kalau kita lihat sebenarnya Turki itu punya sebuah keuntungan di mana ada banyak pemain Turki yang bermain di Liga Italia. Kemudian juga kita bisa melihat ke Italinya. Buat gua ngelihat para pemain Italia ini cukup unik dalam artian Italia yang biasanya diisi oleh sebutlah dalam tanda kutip pemain bintang. Di Euro 2020 nih gue bisa bilang kesan kesan tim bintang di timnas Italia itu nggak terasa. Kenapa gue bilang nggak terasa? Karena entah kenapa gue melihatnya pemain yang mengisi skuad Italia di Euro 2020 ini uh, bukan bukan pemain bintang, tapi yang membuat menarik adalah bagaimana Roberto Mancini akhirnya meracik pemain-pemain ini menjadi sebuah satu kesatuan yang akhirnya bisa bermain dengan pola yang pola permainan yang menarik. Dan bisa dibilang uh, sebuah keuntungan buat Italia karena Mancini adalah salah satu pelatih Italia yang juga pernah melatih di Liga Inggris, sehingga kalau ngelihat permainan Italia ketika kita melihat permainan Italia melawan Turki kemarin itu, ya gue ngerasanya sih nuansa Italinya masih pasti ada, tapi ada ada nuansa permainan Liga Inggris yang berlangsung cepat yang itu merupakan sebuah keuntungan buat Italia. Dan terbukti permainan cepat ini pada akhirnya membuat Turki berada di dalam kurungan, sehingga ya seperti yang kita tahu uh, Italia menang 3-0 atas Turki. Dan ketika akhirnya seorang Spinazzola terpilih sebagai man of the match, gue nggak kaget sih, karena memang melihat permainan Italia saat melawan Turki kemarin itu terlihat sekali sisi kiri Italia di mana Spinazzola dan juga Insigne di sana itu cukup sering mengacak-acak pertahanan dari Turki. Belum lagi memang Spinazzola beberapa kali memberikan seperti sebuah uh, kejutan bagi pertahanan Turki. Jadi overall gue bisa bilang permainan Italia ini cukup bagus. Dan ketika seorang coach Justin memprediksi Italia punya kans untuk juara dengan melihat permainannya semalam, no wonder sih gua. Itu buat pertandingan grup A pertama, yaitu pertandingan pembuka Italia melawan Turki. Selanjutnya kita masuk ke pertandingan kedua, yaitu antara Wales melawan Switzerland. uh, Ketika melihat pertandingan babak pertama, gue bisa bilang sebenarnya Swiss itu cukup mendominasi dan bisa dibilang dapat mempunyai keunggulan. Beberapa faktor yang akhirnya membuat Swiss mempunyai keunggulan di babak pertama adalah karena Swiss itu dalam pola permainannya mereka memiliki banyak opsi pola permainan untuk menyerang. Berbanding terbalik dengan Wales, ketika kita melihat permainan Wales itu seperti Wales hanya fokus menyerang dari sisi sayap saja, karena memang mereka punya, ya bisa dibilang punya pemain-pemain winger yang oke lah. Ada James, ada Gareth Bale, walaupun posisi Gareth Bale sebenarnya dipasang bukan di sayap waktu itu. Nah, ditambah lagi seolah-olah Swiss itu punya jaminan garansi keamanan di bawah mister gawang jauh lebih baik dibanding Wales, di mana
seorang Jan Sommer itu menjadi penjaga gawang bagi Swiss, sedangkan Ward itu ada di Wales, dimana kita tahu Jan Sommer di Bundesliga beberapa musim terakhir tuh punya penampilan yang gemilang, bahkan sempat menjadi perhatian ketika beberapa kali pertandingan itu membuat penyelamatan gemilang. Tapi ya gue pernah mendengar sebuah motivasi yang bilang lebih baik punya satu keahlian yang terus dilatih berulang-ulang sehingga kita menjadi benar-benar ahli, dibandingkan punya banyak keahlian tapi hanya ya sekedar punya. Dan bisa dibilang babak pertama Swiss juga harus cukup hati-hati dengan itu, dan ketika kita melihat ke babak kedua ada apa ya, ada anomali tersendiri ketika melihat pertandingan babak kedua, di mana Swiss itu seperti menurunkan tempo permainan, ditambah lagi ketika akhirnya Swiss di awal-awal babak kedua berhasil mencetak gol. Keberhasilan Swiss mencetak gol di awal babak kedua itu semakin membuat Swiss merasa nyaman sehingga menurunkan tempo, dan sayangnya itu terlihat ketika para pemain Swiss seolah-olah melepas keunggulan mereka di lapangan tengah. Ketika kita melihat di babak pertama Swiss begitu menguasai pertandingan di seluruh lini, tapi akhirnya di babak kedua setelah mencetak gol pertama setelah unggul 1-0, Swiss itu seolah sudah merasa nyaman hingga akhirnya membuat para pemain Wales punya kesempatan untuk berkreativitas. Bahkan bisa dikatakan di babak kedua pemain Wales mulai bisa mendominasi lini tengah pertandingan. Dan sebenarnya kekhawatiran gue terbukti ketika Wales akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Dan sayangnya buat tim Swiss bisa dibilang sudah cukup terlambat untuk berusaha kembali ke performa seperti babak pertama. Jadi akhirnya kedudukan akhir 1-1, hasil yang kurang memuaskan buat Swiss tapi cukuplah buat Wales. Dan akhirnya kita masuk ke review pertandingan grup B. Pertandingan pertama itu antara Denmark lawan Finlandia. Di luar segala macam bentuk pola permainan dan penyerangan, sebenarnya bisa dibilang di pertandingan grup B ini ada satu momen di mana kita membuat kita para pencinta bola mempunyai alasan yang semakin kuat kenapa akhirnya kita jatuh cinta terhadap sepak bola. Itu ada kejadian kurang mengenakan di mana menjelang akhir babak pertama kita harus melihat seorang Christian Eriksen kolaps di pinggir lapangan. Tentunya ini membuat kekhawatiran banyak pecinta bola karena posisinya seperti yang kita tahu Christian Eriksen ya bisa dibilang masih masa emasnya, masih punya kans untuk bermain lebih panjang dan karirnya lagi bagus. Seketika pertandingan dihentikan dan semua mata tertuju pada kejadian itu. Tentunya wajar kalau misalnya kita khawatir karena apa yang terjadi terhadap Christian Eriksen itu mungkin kita bisa melihat kejadiannya sama seperti apa yang terjadi pada Niklas Ferrer, pemain Benfica, dan juga Marc-Vivien Foy di Piala Afrika. Banyak pecinta sepak bola khawatir harus kehilangan salah satu pemain bertalentanya yaitu Christian Eriksen, sehingga banjir dukungan untuk Christian Eriksen semoga bisa lekas pulih. Melihat kejadian itu,
ada beberapa hal yang akhirnya uh, menjadi perhatian pecinta sepak bola setelah akhirnya kita semua sama-sama merasa senang bahwa Christian Eriksen dalam keadaan baik-baik saja dan sedang dirawat intensif di sebuah rumah sakit. Ketika kejadian Christian Eriksen kolaps, ada pertama tentunya kita harus sangat berterima kasih kepada tim medis yang bergerak cepat sehingga akhirnya nyawa seorang Christian Eriksen dapat terselamatkan. Tapi selain kita melihat kinerja tim medis, ada satu sosok yang akhirnya membuat publik begitu kagum, yaitu adalah sosok kapten Denmark, yaitu Simon Kjær, di mana ketika akhirnya hal itu terjadi, Christian Eriksen kolaps di pinggir lapangan, Simon Kjær begitu sigap berusaha melakukan pertolongan pertama agar Christian Eriksen tidak menelan lidahnya sendiri. Bukan hanya itu, kemudian seorang Simon Kjær juga memosisikan Christian Eriksen agar bisa memberikan kenyamanan dan juga kesempatan bagi tim medis untuk segera menolongnya gitu. Dan semakin wah lagi ketika kita melihat bagaimana Simon Kjær meminta untuk para pemain Denmark menutupi mengelilingi Christian Eriksen dan tim medis yang sedang berusaha agar tidak ada media yang berusaha mengambil gambar itu sebagai ya entahlah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Ditambah lagi kita semua tahu Christian Eriksen mempunyai seorang istri dan juga baru-baru ini mempunyai seorang anak yang masih kecil. Bagaimana akhirnya ketika kita melihat seorang Simon Kjær dan juga Kasper Schmeichel berusaha menenangkan istri dari Christian Eriksen. Kejadian ini tentu apa ya, menakutkan bagi para pecinta sepak bola. Dan seperti yang kita tahu, hasil akhir pertandingan setelah dilanjutkan kembali itu Finlandia menang 1-0 atas Denmark. Nah, buat gua ini kalau dibilang mengejutkan secara hasil iya, karena Denmark kalah sama Finlandia. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah terjadi, ada faktor psikologis yang akhirnya membuat para permainan Denmark ya bisa dibilang tidak berada pada performa terbaiknya, karena ya tadi ada Christian Eriksen yang harus mengalami hal yang kurang menyenangkan. Tapi di sisi lain, pertandingan Denmark sama Finlandia itu akhirnya menjadi sorotan karena kejadian Christian Eriksen, dan ada banyak hal tentang sepak bola yang akhirnya terjadi di sana, yaitu bagaimana supporter Finlandia akhirnya turun ke lapangan untuk menutupi perjalanan Christian Eriksen keluar lapangan dengan benderanya. Lalu bagaimana supporter Finlandia dan Denmark yang bersaut-sautan memberikan semangat pada Christian Eriksen. Ditambah lagi ya seperti timnas Jerman, belum lagi bagaimana pemain Finlandia yang berhasil mencetak gol memilih untuk tidak selebrasi karena ia menyadari apa yang sudah terjadi, menghargai seluruh dunia berusaha mendoakan yang terbaik untuk Christian Eriksen. Bahkan ketika kita masuk ke pertandingan yang lainnya, yaitu antara Belgia dan Rusia, Belgia harus menang 3-0 dan Lukaku mencetak brace. Belgia sebagai timnas nomor 1
di dunia, ya menurut saya wajar ketika Qatar bisa menang melawan Rusia. Ditambah lagi Lukaku yang sedang on form, ya sedang berada dalam top performanya. Ya balik lagi, Lukaku sebagai temannya seorang Christian Eriksen di Inter ketika berhasil mencetak gol, ya selebrasinya menatap kamera dan bilang I love you Eriksen atau I love you Christian, gue lupa. Ya apa ya, kalau bisa dibilang pertandingan grup B yang spesial dari pertandingan grup B adalah ya, kejadian yang menimpa Eriksen yang akhirnya membuka, sebenarnya kalau buat gue membuka mata dunia, terutama medis ya, karena kalau nggak salah dulu ketika ada beberapa kejadian seperti ini, kalau nggak salah ke pemain Newcastle, kalau nggak, kayak bukan Cek Tiote, kalau Cek Tiote kan sampai meninggal dan sudah bukan di Newcastle. Itu ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa eh, pemeriksaan kesehatan pemain terutama jantung ini, gue lupa, sangat jarang atau sangat sulit atau eh, bagaimana. Ini sering memang bisa dibilang menjadi kendala sehingga perlu perlu adanya mungkin kalau menurut gue perlu adanya kajian khusus agar hal-hal seperti ini dapat terhindar atau mungkin tidak terjadi lagi. Ya itu aja review gua tentang pertandingan grup A dan grup B. Sampai ketemu di review pertandingan Euro 2020 lainnya, atau bahkan pertandingan-pertandingan lainnya di channel gua. Ciao.